Sudah siap, Bon? Sudah, Mas. Izinkan saya untuk memulainya, Mas. Silakan, 15 menit. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Atet, selamat siang kepada Mas Eko, selamat siang kepada rekan-rekan tingkat 3 semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang drafting pada proyek rancangan mood kami. Untuk drafting yang pertama akan kami tunjukkan adalah main ESI dari komponen mold kami. Itu adalah komponen dari main assembly mold folding point stand kami. Jadi untuk keseluruhannya, material yang digunakan standar part dari mold sendiri itu merupakan S50C. Kemudian standar part berupa ejector, leader bus, leader pin, kemudian return pin, guide pin, itu menggunakan SUJ2. Kemudian untuk material yang menggunakan SKD yaitu berupa guide bus, screw bus, ejector pin, dan ejector pin runner. Kemudian nipel yang kami gunakan itu menggunakan kuningan atau brass. Dari keseluruhan partmen ESI ini yang kemungkinan akan dimasining itu adalah core cavity yang dimasining untuk camnya, kemudian insert core maupun insert cavity-nya, kemudian ada yang dimasining lagi itu adalah ejector plate atas maupun bawah, kemudian ada upper plate maupun bottom plate untuk membuat lubang. Mungkin yang sub ESI yang akan kami jelaskan adalah bagian sub ESI atas. Untuk sub ESI atas sendiri terdiri dari 10 part yang terdiri dari insert snap fit, kemudian ada cavity plate, kemudian ada nipple coolant yang diletakkan pada cavity, kemudian ada screw bus, kemudian ada guide bus, kemudian ada eye bolt, ada locating ring, kemudian ada upper plate. Mungkin untuk sub ESI atas ini akan kami pilih part yaitu locating ring dan screw bus karena merupakan part yang saling berpasangan. Mungkin dari part screw bus sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Ika Rodiono. Apakah Saudara Ika Rodiono sudah siap? Hadir, Bon. Siap. Monggo dijelaskan, Mas Yono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Bona atas waktu yang telah diberikan. Jadi untuk perubahan yang kami ambil, kami didapati dari perhitungan. Jadi yang pertama adalah untuk menentukan perubahan yang akan kami pakai, kami menggunakan perhitungan perubahan. Dan dalam perhitungan itu kami menggunakan tebal maksimal produk 2 mm, kemudian diameter nozzle 2, dan panjang screw 50. Kemudian kami tentukan sebelumnya dengan DF 5,5 mm, kemudian DF 3,5 mm, kemudian sudutnya 1 derajat. Dari perhitungan ini lanjut ke pemilihan screw pada katalog yang tersedia. Nah, pada katalog sendiri kami memilih jenis screw yaitu yang SBBH dengan diameter 16, kemudian panjang 50. Nah, jadi untuk screw bus kami ambil seri SBBH 16, 35 strip SR16, P3 5 strip A. Material sendiri adalah SKD 61 dengan dimensi diameter 50 dengan panjang 50. Nah, kemudian diameter bagian dalam itu 0,5 1 mili ya.
Mungkin itu sih yang ada di Sprubas. Bisa dilanjut, Bon? Ya, jadi part kami ini menggunakan material SKD61. Di sini tertulis SBBH. Ini mengartikan kekerasannya 30 sampai 43 HRC. Kemudian 16 di sini mengartikan sebagai diameter dari Sprubas itu sendiri, 16 ini, dengan toleransi yang tertera sudah terdapat pada etiket DH6. Kemudian 35 itu merupakan panjang dari Sprubasnya ini, ditambah dengan headnya menjadi 50. Kemudian SR16 ini merupakan radius pada Sprubas bagian atas ini. Kemudian P3,5 itu merupakan diameter dari nozzle. Diameter sprue yang sudah terdapat pada perhitungan, kita mengambil 3,5. Kemudian A1 itu merupakan sudut yang terdapat pada Sprubas itu sendiri, Mas. Mungkin tuh untuk penjelasan Sprubas. Untuk dimensi serta toleransi semua sudah menurut pada etiket. Mungkin itu untuk penjelasan Sprubas. Selanjutnya akan dijelaskan locating ring oleh Saudara Malik. Saudara Malik, apakah sudah siap? Sudah siap, Bon. Monggo, Saudara Malik. Terima kasih atas waktunya, Saudara Bona. Saya akan melanjutkan membahas drafting untuk locating ring. Untuk locating ring sendiri, kita mengambil dari part number dengan type LRK dengan material S45C dengan dimensi terluarnya yaitu diameter 130 dikali 20. Untuk kuantitinya kita menggunakan kuantiti 1. Pada drafting ini menggunakan skala 1:2 dengan finishingnya yaitu turning. Lalu untuk dari sisi dimensinya kita seluruhnya mengambil dari yang ada di sebelah kanan sini. Lalu untuk roughness-nya yaitu dengan roughness N7. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Untuk toleransinya itu sudah sesuai sama yang ada. Segitu saja mungkin, Bon. Mas, request satu lagi, mungkin bisa tampilkan core atau cavity, Mas. Siap, Mas Eko. Mungkin Mas Yono bisa menjelaskan karena yang drafting ini Mas Yono. Jadi yang pertama untuk bagian core memiliki dimensi 300 kali 300 kali 50 dengan material S50C. Nah, di sini untuk bagian core saya drafting dengan dua cara, ataupun ada dua drafting, yaitu drafting yang pertama untuk kontur, dan yang satunya untuk tata letak lubang pin ejector. Ya, jadi untuk kontur sendiri, drafting kami semua referensi kami ambil dari Pokayoke dengan Pokayoke itu bertanda ada chamfer di bagian pojokan, itu Pokayoke-nya berbentuk lubang. Kemudian untuk lubang, Pun, bisa ke lubang, Pun. Halo, Bun. Ya. Sudah, Mas. Jadi untuk jarak sumbu lubang, yang paling inti di sini adalah sebenarnya jarak sumbu untuk bagian pin ejector. Jadi untuk menyelaraskan dengan
plat ejector atas dengan bagian core. Di sini kami membuat sumbu lubang dengan cara memberikan ukuran sumbu lubang dengan cara yang pertama kami ambil dari Pokayoke. Kemudian setelah dari Pokayoke kami coba geser sumbu X 117. Nah, di situ kami jadikan sebagai untuk pergeseran sumbu lubang. Jadi A1 itu adalah 0,0 untuk sumbu XY-nya. Seperti itu. Mungkin itu sih yang dapat. Oh ya, satu lagi, Bon. Untuk kedalaman dari drill 3H7-nya itu tidak full satu core, tapi memiliki kedalaman 5. Jadi untuk primernya cuma ada 5 mili. Jadi itu kami lakukan atau kami buat untuk menghilangkan vakum atau biar ketika proses ejeksi tidak macet ataupun lebih enteng. Soalnya berpengalaman pada project mall tahun ini kan kemarin draftingannya itu full reamer, jadi sangat ketika ejeksi macet. Jadi kami coba itu akali dengan tahun ini itu 2 menit lagi, Mas. Drill reamer dalam 5 mili saja itu sudah cukup. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk bagian core. Saya kembalikan ke Bona. Bon. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Mas Eko. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini menarik ya, karena ada beberapa kaidah yang sebelumnya kita bahas dengan Pak Agung di pertemuan selanjutnya teman-teman sudah lakukan. Saya sih berharap memang pengetahuan terkait teman-teman dalam membuat gambar 2D sehingga untuk di kemudian hari diwujudkan ke benda kerja yang asli ini akan jauh lebih mudah gitu. Saya akan mulai pertama seperti biasa dari assembly secara total gitu ya. Boleh dilihatkan kembali tadi Mas Bona. Siap, Mas Eko. Mungkin saya buka PDF-nya saja ya. Boleh. Sudah, Mas. Ya, ya mungkin nanti untuk detail terkait kaidah gambar teknik akan kita dapatkan dari Pak Atet ya, karena beliau memang sangat expert di bagian tersebut. Saya akan mengomentari di ranah fungsional terlebih dahulu gitu ya, termasuk bagaimana ketika teman-teman nantinya merancang memudahkan si pembuat. Oke, sebagai contoh misalnya ini sederhana, sepele, tapi mungkin akan terlihat lucu ketika ini dilakukan gitu ya. Salah satunya misalnya adalah saya baru pertama kali melihat sih ya ada gambar 3 dimensi kok dikasih warna gitu. Itu salah satunya. Kemudian di dalam gambar 3 dimensi ini gitu ya, saya tidak menemukan adanya ukuran atau dimensi terluar dari si mold ini. Artinya yang ukuran yang diambil dari si gambar mold itu sendiri, bukan di keterangan dimensi gitu ya. Nah itu juga nanti perlu diperhatikan, karena kebetulan juga saya mencari di Google Drive dengan gambar yang sama gitu ya, saya tidak menemukan ukuran terluar dari si assembly ini. Tidak tahu, mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan letaknya di mana?
Untuk ini Mas, apa namanya? Untuk ukuran terluar emang belum ada sih Mas untuk main IC-nya Mas, mohon maaf Mas. Iya. Kalau padahal ukuran terluar itu kan diperlukan pada saat teman-teman nanti melakukan assembly gitu ya. Pada saat setelah assembly, ketika teman-teman akan melakukan proses pengecekan akhir atau biasa disebut dengan quality control, kalau tidak ada ukuran terluar tersebut, lantas apa yang menjadi parameter apakah itu masuk atau tidak? Itu catatan ya. Jadi nanti tolong dilengkapi. Terus kemudian kita semua pernah merasakan pembuatan proyek ini di lapangan gitu ya. Artinya di lapangan kita membutuhkan taktis yang gambar yang taktis gitu ya. Membutuhkan gambar yang mudah untuk dibaca. Mungkin salah satu saran yang menurut saya sangat penting juga adalah terkait dengan penomoran gitu ya. Penomoran kalau di sini ya Boolean gitu ya, Boolean ini. Jadi kalau bisa urutkanlah gitu ya, urutkan mungkin dari komponen-komponen yang dari atas misalnya berurutan nomor 1 sampai paling bawah nomor terakhir. Tujuannya adalah satu, untuk mempermudah pada saat kalian melakukan pengecekan. Contoh misalnya ya, ini nomor 10, oh ternyata Sprubas. Turun ke bawahnya ini nomor berapa nih? Oh 20, locating ring. Menurut saya itu kurang efektif. Menurut saya ya. Kenapa? Karena kalau di lapangan kita itu jarang sekali melihat hal-hal yang detail gitu ya. Karena butuhnya kan cepat dan sebagainya. Dan memang di lapangan itu bukan lagi untuk kita memerlukan waktu lama untuk mencari gitu. Jadi saran saya untuk penomoran ini sebaiknya diurutkan gitu ya, diurutkan. Kalau nggak salah ada apps, ada satu icon yang memang digunakan untuk membuat gambar itu menjadi urut. Kalau memang tidak bisa ya biasanya sih manual gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu caranya gitu ya. Oke, terus kemudian juga di sini sebaiknya diberikan penandaan ya bahwa ini standar part, ini bukan dan sebagainya. Kemudian ini nanti akan dipekerjakan dengan metode dengan keterangan apa misalnya, itu sebaiknya juga dijelaskan dari awal di gambar assembly gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Itu saran dari saya, singkat saja, nanti mungkin bisa ditambahkan di Pak Aten. Kemudian saya mau langsung di standar part gitu ya, karena di standar part sudah tepat sekali. Artinya kalian membandingkan antara standar part yang terdapat di dalam katalog Misumi, kemudian kalian adopsi untuk kalian referensikan di gambar yang kalian buat. Nah, terus kalau di standar part locating sama Sprubas sih saya nggak terlalu banyak berkomentar ya, karena memang sudah sangat jelas di situ ukurannya. Mungkin nanti ada sudut pandang lain dari Pak Ted yang lebih baik ya. Kemudian yang terakhir, saya mau melihat di core, biasanya semoga sudah tidak terlalu banyak revisi seperti kemarin ya. Ya, oke. Entah saya yang nggak bisa melihat atau memang belum ada. Jadi ini juga sama ya. Ketika kita akan melakukan proses scan, kemudian setelah itu proses scan itu selesai, kita pastinya kan melakukan pengecekan gitu ya. Nah di sini memang benar terdapat ukuran-ukuran gitu ya. Bahkan di situ terdapat contoh misalnya ada 79,9 H7 gitu ya. Saya perlu tahu sebenarnya apa yang menjadi alasan teman-teman kok membuat ukuran itu menjadi ISO. Itu salah satunya. Kemudian dan kenapa kok yang dipilih adalah H gitu. Apakah ini ada korelasi dengan produk yang teman-teman buat atau ini berkorelasi dengan pasangan dari si produk itu sendiri, artinya si cavity. Mungkin itu saja pertanyaan saya, mungkin bisa dijawab teman-teman, silahkan.
Bentar Mas, untuk ini ya Mas, ukuran-ukuran dari core ya Mas ya, yang dari kontur ya Mas. Iya betul Mas. Jadi pertimbangan dari kami sih seperti ini Mas. Untuk pembuatan kontur dari core ini kan full by cam ya. Jadi pengalaman dari kami dalam mengerjakan sih nanti untuk apa namanya pengukuran sih akan menggunakan dial Mas. Jadi misal di titik mana ditarik dengan dial, entar kan nanti kan di bagian mesinnya akan terlihat ukuran ya Mas. Salah satu dari pembuatannya. Kemudian untuk bagian H7 sih itu ya misal 79,9 H7 ya Mas. Itu nanti dia kan berpasangan di bagian luar. Apa ya, saling nempel dengan cavity. Nah, itu jadi biar tidak terjadi misalignment. Contohnya di bagian jarak terluar itu yang 79,9 H7. Jadi biar nggak step gitu Mas. Nanti produknya nggak terlalu jauh perbedaan antara bagian core sama bagian cavity. Jadi kami memberanikan untuk memberi ukuran 79,9 H7. Juga karena pembuatan dari bagian konturnya menggunakan cam, jadi akan lebih mudah untuk mendapatkan ukuran itu, dan pengambilan pengukuran juga sudah kami perhitungkan atau sudah kami coba pikirkan, yaitu dengan cara pengambilan menggunakan dial dari titik ke titik. Kan nanti kalau ketika menggunakan dial kita nolkan, ditarik dari titik ke titik, itu sudah langsung bisa lihat ukurannya Mas. Seperti itu sih Mas, mungkin Mas. Kalau aku kok malah justru bukan melihatnya itu sebagai posisi, Yon. Karena gini, kalau kamu tadi mengatakan bahwa itu untuk mengeliminir misassembly gitu ya, yang aku sarankan itu harusnya malah posisi. Kalau yang aku lihat di sini itu bukan posisi, tetapi ukuran terluar dari si konturmu itu. Sebagai contoh misalnya ya, di situ terdapat angka 163,3, di mana itu merupakan jarak dari runner sekunder gitu ya terhadap Pokayoke yang kalian buat. Artinya di sini kalian mengasumsikan bahwa titik center itu bukan ada di tengah, atau titik referensi itu bukan ada di tengah, melainkan ada di salah satu lubang sprue bus gitu ya. Lubang guide bus. Oke. Nah, sebenarnya penentuan ini letaknya terserah gitu ya, asal satu kuncinya sama dari atas sampai bawah itu sama, letaknya ada di situ. Yang menjadi perhatian adalah kalau misalnya kalian sudah membuat ukuran terluar dari si konturmu dalam bentuk ISO, yang menjadi pertanyaan saya adalah sedangkan posisi itu satu belum ada. Kalaupun ada, di sini terdapat ukuran umum. Sedangkan kalau kita lihat di etiket gambarnya, coba ke bawah. Ke bawah. Ya, kita lihat di sini ada fine. Fine dengan kondisi 163,3. Artinya itu ada di angka plus minus 0,15. Saya mungkin membayangkan seperti ini. Secara ukuran atau dimensi dari konturmu masuk gitu ya. Tetapi ternyata ada misalignment gitu. Terdapat karena ini masih dalam kondisi umum plus minus 0,15. Saya berpikir jeleknya adalah yang core ternyata minus, yang cavity ternyata plus. Artinya kalian sekarang punya misalignment sebesar atau pergeseran gitu ya, bahasa mudahnya pergeseran kontur core dan cavity itu sebesar 0,13. Saya asumsikan misalnya ke arah sumbu Y, anggaplah gitu. Nah, berarti ketika kalian memasukkan ukuran ISO di situ, jadi seakan-akan malah justru tidak
tidak berarti gitu. Nah, mungkin kalau pandangan saya seperti itu, Mas Yono. Jadi kalau kontur oke, kalian mau ISO mungkin saya masih bisa terima gitu ya, meskipun saya belum membayangkan nanti ngukurnya gimana. Terus kemudian mungkin bisa tapi pakai CMM. Tapi yang salah satu yang penting juga adalah terkait posisi itu. Jadi kontur itu sudah presisi, tapi apakah posisinya juga presisi? Itu sih yang ingin saya kritisi sebenarnya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Pak Atet. Monggo Pak Atet atau teman-teman, saya kembalikan lagi. Baik Mas, terima kasih Mas. Nanti Iya, dikoreksi. sama-sama. Cek. Misi Mas Yono. Masuk Mas Didik. Ini Mas, saya mau ngasih saran aja sih Mas. Wah, boleh. Silakan. Ini kan bagian core plate ya Mas. Iya, Nah, betul. Aktualnya pas kemarin itu di mold saya kan parting line-nya itu luas sih Mas. Pas posisi lagi fitting itu susah. Sehingga Kendalanya apa tuh? Kendalanya itu bidangnya terlalu luas Mas. Oke. Nah, mungkin saran dari saya ini untuk core plate dan cavity plate itu parting line-nya itu lebih kecil gitu Mas. Karena biasanya kalau minimalisir bidang sentuhnya gitu ya. Iya Mas. Ya. Itu aja sih Mas saran dari saya Mas. Oke, bagus. Ya, terima kasih Didik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Atet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya melihat presentasi ini aja ya. Presentasi ini apakah ini akan sama dengan yang lain atau mirip-mirip? Biasanya kalau mahasiswa presentasi itu secara konsep akan copy paste satu sama lain. Tapi dalam konteks saya melihat dalam judul perancangan mold itu saya harus memposisikan sebagai ya apa yang dibawahi oleh Mas Eko Ari dan Pak Agung Kaswadi. Saya mau tanya ke teman-teman atau mungkin Mas Eko Ari yang menjawab atau teman-teman salah satu yang menjawab. Dalam konteks pembelajaran perancangan mold ini, teman-teman itu sebagai drafter menggambar atau engineering. Itu dulu deh, saya mau tanya dulu. Memposisikannya sebagai apa? Kalau harapan saya, memposisikan mereka di desainer, ya, drafter, berdasarkan pengalaman mereka sebagai seorang engineer muda. Oke. Teman-teman mestinya sepakat ya, dibawa ke ranah itu ya, karena itu ranah yang cukup dewa, cukup tinggi. Saya berharap teman-teman juga bisa ngikutin dan memang ini fasenya belajar ke situ. Jadi sebagai engineering muda yang pernah punya pengalaman waktu tingkat 2 bikin produknya desainnya tingkat 3 gitu ya, sekarang turun desain. Yang menarik, saya belum masuk ke banyak hal ya. Tadi Mas Eko Ari memberikan waktu teman-teman untuk presentasi 15 menit. 15 menit untuk satu konsep desain mold, produk mold, bukan produk ya, apa ya, satu output dari suatu produk 15 menit, suatu waktu yang sangat singkat. Sangat singkat. Dari keseluruhan produk. Dari sangat singkat ini, ada baiknya disikapi dengan sesuatu presentasi yang taktis. Karena singkatnya itu 15 menit untuk mempresentasikan dari A sampai Z terkait sama mold. Yang saya nggak lihat dari presentasi ini, produknya seperti apa sih? Di awal nggak saya lihat itu. Jadi bayangan saya udah langsung tahu-tahu
ada gambar assembling. Waduh, saya mau ngomong apa nih? Untuk mengomentari gambar. Lah produknya aja nggak kelihatan. Ada muncul nggak di sini bisa diganti slide produknya? Kalau memang ada. Dari kelompok ini, contoh. Nah, itu produk itu kalau ada, jadi presentasi itu harus dimulai dulu dengan judul dan produk, bukan gambar mold. Dari gambar produk itu, mindset pendengar itu akan kebawa semua. Itu. Mana, ada nggak? Halaman 1, halaman 2, belum ganti. Sambil nunggu. Ini kan bahasanya lebih stepping kan? Main esi, sub esi atas, sub esi bawah. Ada sampai halaman keberapa ada produk? Kalau boleh tahu? Tidak ada, Pak. Adanya Tidak di ada. Sebelumnya, Pak. Ya, karena ini presentasi harus muncul itu. Terus gini ya, kalau kita pada posisi engineering seperti yang di Mas Eko Ari tadi, saya berharap presentasi itu dipecah bukan atas pembuatannya. Ya, saya ulang lagi, ini masih tataran konsep ya, masih tataran dasar dari perancangan mold. Dalam konteks kita bicara mold, boleh, kalau boleh ganti produknya munculin deh. Kalau boleh saya agar bisa dapat bayangan. Boleh diturunin ganti produknya. Bentar ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Sambil jalan ya teman-teman yang lain. Jadi bahasanya gini teman-teman. Kalau boleh usul Mas Eko Ari dalam presentasi ini. Karena konteksnya tadi adalah sebagai engineering muda. Itu membagi peran tugasnya. Sorry, saya sebelum jauh. Satu kelompok berapa orang? Halo? 4 orang, Pak. Oke, 4 orang. Nah, 4 orang ini, saya berharap tuh, saya tadi berharap itu di 4 atau berapapun orangnya, itu bukan cerita soal bagaimana mold itu bagian-bagiannya, tapi bicara dalam konteks produknya ini mau dijadiin mau seperti apa. Satu, jadi 4 orang itu berbagi tugas untuk melihat produk plastiknya, satu. Yang kedua, machiningnya. Yang ketiga, QC-nya. Yang keempat, nanti injection-nya itu sendiri. Jadi, saat kalian membuat produk, sebagai engineering, itu sudah melihat semuanya. Meskipun nggak terlalu dalam karena kalian masih D3 misalnya ya. Tapi perspektif drawingnya ada yang jelasin. Perspektif nanti machiningnya ada yang jelasin sendiri. Karena itu topik sendiri. Terus nanti QC-nya waktu assemblingnya ada yang jelasin sendiri. Jadi ya, saya urut ya, dari konsep drawingnya, dari konsep machiningnya, habis itu konsep assemblingnya, yang keempat konsep injectionnya. Itu punya ceritanya sendiri-sendiri sebagai engineering, setidaknya itu dipotret. Seolah-olah itu sudah di kepala kalian nanti ke depan, itu kalau ini benar dieksekusi, itu ada bagian-bagian yang harus dikawal loh, gitu. Jangan terjebak ke satu part-part tertentu. Padahal itu agak repot untuk melihat part itu nggak bisa dilihat single saat kita bicara mold. Harus melihat secara keseluruhan. Jadi gitu, kalau boleh usul ke depan, kalau presentasi, kalau yang belum presentasi, kalau boleh usul ya, gitu. Jadi teman-teman mendudukkan pada konteks engineering muda yang melihat dari empat perspektif tadi deh. Jadi kalau bicara soal drawing, yang akan dikejar drawingnya terus.
Kalau dibicara di machining, akan dikejar machining. Kenapa itu pakai milling? Kenapa itu pakai wire cut? Kenapa itu pakai EDM? Kan gitu. Itu konteks engineering dalam proses machining, assembling. Assembling itu kalau konteksnya, kalau QC-nya misalnya out, 50%, 80% out, itu mau diaplain assembling. Konsepnya harus ngapain? Bilas kah? Di machining rework kah? Seperti yang kalian alami waktu tingkat 2. Yang terakhir, waktu injeksi. Dengan material seperti itu, dengan runner yang dipilih seperti itu, injeksi nanti waktu di machining, waktu di plastic injection mesin, itu disarankan, mesti kan belajar mold flow ya, itu disarankan parameternya berapa, torsi tangkupannya berapa, dan sebagainya. Begitu juga untuk konteks plastiknya itu sendiri. Itu nggak bisa kalau kita ngomong mold, setidaknya 4 dasar itu dipresentasikan meskipun kulit. Nah, saya berharap ke depan gitu ya. Tapi kalau nggak ada itu, aduh, susah saya mau komentari. Saya di gambar teknik, misalnya mau komentar, itu seperti Mas Eko Ari tadi. Saya akan tanya misalnya, ya waktu presentasi soal gambar teknik, ya tekniknya terkait sama mesin dibedah satu-satu. Dari kertasnya, etiketnya terutama, sampai detail kenapa yang tadi Mas Eko Ari singgung, kenapa ukuran itu dipilih. Nanti mesinnya seperti apa. Terus kalau tadi disinggung pakai cam, gambar camnya mana? Itu nggak bisa ujuk-ujuk ada gambar tolong dikemin, nggak bisa. Itu gambaran saya sedikit ya, mohon maaf. Itu yang saya kritisi dari presentasi ini. Misal nih, sekarang pertanyaan saya nih, kalau gambarmu ini, produkmu ini untuk seluruhan pertanyaan, seluruh kelompok, berapa waktu, kalau nggak 15 menit ya, berapa waktu yang kalian butuhkan untuk mempresentasikan ini ke tingkat 2 yang akan membawa proyek ini, dan berhasil mereka melakukan, dan kalian habis itu pergi, habis ngomong, habis itu pergi, kalian nggak tahu posisinya, nggak ngontrol lah kayak gitu. Itu kira-kira yang dibutuhkan untuk presentasi ke anak tingkat 2 dengan level mereka, dengan gambar output yang kamu buat, itu kamu butuh presentasi berapa menit, berapa jam, atau mungkin berapa hari? Ada yang bisa menjawab nggak? Sepede apa kalian punya produk drawingnya ini untuk bisa dikerjain anak tingkat 2, bahkan anak tingkat 1, atau mungkin SMK kali. Mesin dianggap ada semua. Betul, ada semua. Kira-kira siapa yang mau jawab? Ya, Pak Asep. Ya. Tadi untuk mempresentasikan total ya Pak, dari produk, analisa, sampai drafting ya Pak? Terserah, tapi objekmu anak tingkat 2 ya. Ya kalau yang ke detail nggak perlu, ya nggak perlu lah. Yang penting bisa jadi. Ujungnya kan gitu. Kamu capek-capek gambar tapi nggak bisa jadi, kan buat apa? Iya Pak. Ya. Kalau untuk saya ini ya Pak, coba memposisikan sebagai diri saya sendiri ya Pak, maaf ya Pak. Ya. Kalau dari saya sih, mungkin untuk hanya mempresentasikan dari produk sampai drafting, saya sekitar 1 jam ya Pak, belum termasuk tanya jawab Pak. Itu untuk tingkat 1 Pak, tingkat 2 sorry Pak. Ya. Ada yang lain, bungkus dulu deh. Yaudah, ambil sejam dulu deh. Saya pikir nggak cukup ya, sejam ya.
Karena kalau bicara waktu itu kalian setidaknya punya alasan dulu. Kenapa saya ngambil sejam? Karena misalnya nih produk yang di machining dari 100 item yang di machining cuman 10 gitu. Itu ada relevansinya. Tapi kalau sejam terus yang di machining ada 100, wah nggak dikubur. Yakin, tersampaikan, tapi produk nggak akan jadi. Balik lagi ke topiknya ini ya. Ini judulnya apa nanti? Perancangan yang ini, yang punya Guna ini, Guna dan tim, kalau boleh tahu? Folding stand mobile. Ya. Wallet body stand mobile, WBS. WBSM ya, singkat ya. Instruksi Pak. Wallet Ya. floating constant Pak. Disingkat nah. WFPS. WFIS. WFIS. Oke ya. Gini, saya ajarin ya. Ini kalau presentasi ini ke dosen Mas Eko-Ari dan mungkin ke Pak Agung Kaswadi, saya nggak akan otak-atik kalau memang model presentasinya seperti tadi. Itu hak prerogatifnya pengajar. Tapi kalau teman-teman mencoba presentasi ke sesuatu, ke bagian, misalnya ke PPC lah gitu ya, biasanya drawing itu akan turun ke PPC baru ke operator. Itu saya nganjurinnya gitu, gini Mas, semuanya. Jadi bicara mold itu bicara dulu soal produk. Habis itu 4 sisi tadi, engineeringnya itu 4 drawingnya, machiningnya, assemblingnya, dan injectionnya. Khusus di drawing atau di machining. Nah, di machining itu munculin bukan semua diceritain, balik lagi ya, bukan semua diceritain gambarnya, tapi titik kritisnya yang diceritain. Dari sekian produk, misalnya dari 10 item atau 20 item atau 50 item, ambil yang paling kritis, yang dimana tingkat kesalahannya tinggi, tingkat errornya tinggi, tingkat blongnya tinggi. Itu yang dipresentasiin. Nah, dari situ kalian jagain. Kenapa ini harus dipresentasiin? Karena ini. Jadi buang waktu kalau bicara standar part. Standar, namanya juga standar. Standar misalnya Pak ini harus dimodif. Ukurannya harus dipendekin atau dikecilin. Serumit-rumitnya modif itu nggak serumit kalau kalian bicara ngecam, bicara parting line, bicara EDM, dan sebagainya. Titik kritisnya itu presentasiin biar nanti si pelaku lapangan atau PPC-nya tahu saat ketemu benda yang tadi di warning oleh engineering, mereka akan wanti-wanti. Nah, kalau sudah bicara part kritis, kalau ada yang tadi bisa dipresentasiin, saya bisa kasih masukan karena saya nggak melihat ada yang teman-teman memperlihatkan ini part yang perlu dikawal loh. Nah, kalau itu muncul, saya ajarin ngawalnya. Berhubung nggak ada, ya saya nggak bisa komentar. Itu aja sih Mas Eko-Ari yang saya bisa nggak kasih masukan dulu. Saya belum berani ngeritisin gambar satu persatu karena rohnya saya belum dapat. Kembali ke Mas Eko-Ari, monggo. Terima kasih Pak masukannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke forum yang lebih umum lagi, artinya tanya jawab umum. Silakan dari tim Wallet Folding Stand Mobile. Baik Mas Eko, saya izin bertanya Mas ke Pak Atet. Monggo Mas, silahkan. Ini sih Pak,
berkaitan dengan yang Pak Atep sampaikan. Tadi kan Pak Atep memberikan contoh ada beberapa, misal ada titik kritis tersebut kan tadi wajib dikawal ya Pak. Ini sih Pak, contohnya seperti apa sih Pak? Maksudnya cara mengawal titik-titik kritis itu Pak? Ini untuk Pak. Ini pakai gambar ini ya. Contoh pakai gambar ini ya. Boleh Pak. Ya. Gambar ini coba digedein di gambar produknya. Cek gambar apa nih? Gambar tampak depan kiri atas itu gedein coba. Ya, tengahin. Ini kan gambar produk ya. Gambar produk di ini cavity atau core? Core Pak. Core. Alurnya ini ada di mana gambarnya? Kalau boleh tahu. Alur apa ya maksudnya Pak? Kurang paham soal. Produknya ini. Bentukan ini, itu, konturnya. Hah? Di ini Pak, yang tandain untuk bagian produknya Bang. Ya itu poin-poinnya sudah terwakili di semua Kak, di sini Kak? Drawingnya ini sudah terwakili di sini Kak? Kemiringannya itu sudutnya berapa, radiusnya berapa, ada di mana? Belum Pak. Pertanyaan saya ada di mana, bukan belum. Ada enggak? Halo. Halo Pak, benar Pak. Pertanyaan saya, bentukan ini. Ada yang bisa jawab? Ayo. Produk ini kan produk gambar nih, core nih. Yang di garis biru itu, bentukannya ada di mana? Saya mau tanya. Siapa yang bisa jawab? Yang biru ini ngerjainnya gimana? Poin-poinnya ada di mana? 25,3 H7, 21,4 H7. Itu kan jarak dari kiri kanan. Radiusnya berapa? Sudutnya berapa, ada di mana? Belum terwakili sih Pak itu Pak. Bukan, ada di mana, bukan terwakili. Sorry. Ini berapa produk sih ini? Yang diinjek? Satu produk. Jadi itu satu produk ada beberapa part Pak. Ya. Gambarnya partnya ada di mana? Bang, bisa ditunjukkan Bang? Enggak, sebutin aja, sebutin, nggak usah ditunjukin, sebutin aja di mana, ada file mana gitu. Oh yaudah, tunjukin dulu deh, Jim. Ngerti maksud saya enggak ya? Di zoom deh, di zoom. Sorry, di zoom lagi deh. Ya. Oke. Kita ngambil yang dikuningin itu saja deh. Ya. Yang dikuningin itu kamu buletin. Itu produk kan? Iya Pak, betul Pak. Ah, ya. Yang dihijauin itu aja deh. Itu ukurannya ada di mana semua? Di sini nggak ada loh. Bentukan kayak mobil balap berdiri ini, itu ukuran miringnya berapa, radiusnya berapa, itu ada di mana? Belum ada Pak kalau itu Pak. Nah terus ini Di dilempar. Detail itu Mas, di detail produkmu nggak ada? Di detail produk. Kok nggak ada ya? Wisang gambar kok nggak ada ukuran itu piye? Ada sih Pak sebenarnya. Enggak. Gini Mas Eko Ari, dia harus jawab. Iya. Adanya itu di mana? Nggak apa-apa.
nggak muncul di sini, tapi ada di mana? Orang ini yang bisa digambar kok. Itu loh. Ini kalau gambarin dilempar di lapangan kan pusing. Coba, kayak aku tahu arah jawabannya, tapi nggak terluak, nggak terucap sih. Coba, gambar ini detailnya ada di mana? Iya Mas, iya Pak. Ada detail produknya Pak. Detail produknya tuh seperti radius Pak. Itu ada di pinggiran sisi terluar dari produknya. Otomatis sisi terluar itu terdapat pada bagian bawah dari core ini Pak. Jadi ada radius pada produk yang terdapat pada bawah core. Kemudian ada snapfeed Pak. Snapfeednya ini ada pada bagian ini yang menonjol, yang dipasangkan dengan snapfeed bagian ini. Cukup benar. Sekarang gambar ini saya kasih ke anak buahnya Pak Agung, produksi. Bisa jadi enggak di bagian ini? Saranmu apa? Plate-nya tersedia, terus dia bisa jalanin ini gimana caranya? Coba. Biar ini bisa dieksekusi di mesin. Apa saran? Kalau itu berdasarkan CAM-nya sih Pak. Ya, aku mau tungguin itu, tulis bahasamu CAM itu. Sekarang gambar ini mana yang merujuk ke CAM? Saya mau lihat gambarmu mana? Di ini, Pak. Gambar ini kecilin lagi, satu gambar penuh muncul semua. Ya, mana di gambar ini, di kertas A3 ini ada statement produk itu harus di CAM. Tulisan itu ada di mana? Ini Pak. Nah, sekarang by CAM, kontur by CAM. Ngambilnya dari siapa? Coba, mana di gambar ini nunjukin CAM-nya itu disimpan? Kamu udah nulis kontur by CAM. Sekarang file CAM-nya itu ada di mana? Itu sederhana tapi penting loh Mas. Gambar ini, kertas ini, kamu kasih ke Mas Dwima deh, kan gitu kan? Iya, Mas, Pak. ini gambar, ini di apa ini di CAM. Mas Dwima akan tanya, CAM-nya mana? Oh, ada di server. Itu ditulis di sini. Judulnya mana? Server itu kan gede. Foldernya apa? Namanya apa? Nggak segampang ini loh. Nulis angka. Meskipun itu cuma tulisan kontur by CAM. Habis itu kamu tinggal pergi. Penting di CAM. Halaman CAM-nya nggak ngerti. CAM-nya ada ketemu seabrek-abrek. Ada 7 kelompok. 6 kelompok. Semuanya pakai CAM. Itu baru satu loh. Terus ngambil datumnya di CAM-nya itu masalah enggak? Ngambilnya dari mana? Datum CAM-nya ada di mana? Pak, itu ada di tengah-tengah. Mana tengah-tengah datumnya? Sekarang, yuk. Referensi by CAM. Referensi CAM-nya ada di mana coba? Sebutin. Ngomong CAM-nya gampang. Filenya ketemu. Kalau ini di tengah sih Pak, cuma itu belum diberi keterangan referensi Pak. Enak, tengahnya offset apa tengahnya body? Hati-hati weh. Sehingga Pak itu diambil dari Pokayope Pak untuk bagian referensi dari ini Pak, jadi ditarik ini 112,5 cuma kebetulan belum di ini sih Pak, belum dituliskan. Nah, itu dinamakan titik kritis. Gambar boleh gampang, nulis bisa kontur by CAM. Tapi siapa yang bisa ngarahin itu arah ke atas nggak kebalik? Mereka itu cuma SMK loh, tingkat 2 loh, belum ngerti, belum jago-jago loh. Kalau diposisikan seperti mosok kayak gitu nggak ngerti, bubar, selesai udah. Sepele kadang-kadang ya gampangin gitu, pada akhirnya nggak ketemu. Contoh kecil yang kadang-kadang bikin rumit. Saya berharap pengalaman waktu di tingkat 2 ngerjain kerjaan tingkat 3 itu jangan diulang atau
bukan jadi balas dendam karena tingkat 2 biar mereka pusing. Enggak gitu. Ya, dah, balik lagi, monggo. Takut. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, itu yang saya maksud titik kritis. Belum Iya, lagi ngomong Mas Eko Ari tadi, kenapa milih H7 di camp-camp Seru Pak. Wah ini kan kalau nggak ada paten nggak mungkin ini. Saya jabanin loh ini, misalnya ini ada nih 93 H7 itu saya instruksiin Mas Desi ini harus diukur. Mampus nangis weh. Karena desainnya minta kayak gitu. Saya nggak bisa memprotes desain loh kalau QC. 25,3 H7 itu udah tertulis ditandatanganin, itu harus tanggung jawab loh. Bisa jadi 25,35 itu udah blong karena matchingannya nggak masuk. Contoh handphone, casing nggak masuk, lewat dikit nggak masuk dia. H7 luar biasa. Kami di machining, di QC harus menghargai desain, nggak memprotes ya. Sendiko dawuh sami nawatonang mintanya gitu ya harus. Itu berarti desainnya yang killer itu, kejem. Ya, lanjut lagi. Seru. Oke. Iya. Monggo yang lain. Ya, gini Mas Ikori, kalau ini mau diturunin ke anak tingkat 2, saya berharap keluar dari perspektif mata kuliah perancangan MOL, kelompok yang dipilih itu mempresentasikan gambar drawing ini ke anak tingkat 2 itu agak masif, waktunya agak diperpanjang. Jadi jangan dibatasin ya, karena setelah presentasi mereka tinggal karena yang nerusin estafetnya ke mahasiswa tingkat 2 kalau nanti sudah sampai kepilih. Jadi kalau perspektif mata kuliah monggo, tapi kalau perspektif itu sudah sampai estafetnya ke anak tingkat 2, saya berharap mereka presentasinya lebih detail dan waktunya harusnya lebih agak lebar dengan semua pertanyaan yang ada. Gitu, monggo lanjut. Baik Pak, nanti akan coba kami diskusikan dulu dengan teman-teman di UPT Pak, terutama Pak Naryo Pak, untuk pembagian tersebut Pak. Ya paling enggak gini Mas, test case aja biar tingkat 3 juga tahu keluhannya, jadi enggak harus dipilih ya. Jadi test case nanti gambar ini kalau ya sekali-sekali nih, bukan perspektif mata kuliah ya, tapi perspektif produk desain yang dikonfrontir ke PPC atau ke pelaku lapangan. Apakah sudah terjawab semua atau ada yang belum? Itu juga si engineeringnya juga akan belajar kalau kelewat-kelewat gitu. Jadi mahasiswanya belajar, lapangannya juga belajar, akhirnya saling ngisi. Tapi di luar perspektif mata kuliah ya, nanti cari waktu tersendiri aja. Thank you. Nah, turnuun Pak. Oke, udah cukup kah? Atau ada pertanyaan lagi? Ya cukup, ganti grup aja. Ganti grup ya, baik. Ya. Oke, karena target kita hari ini 2 kelompok. Nah, ini kelompok terakhir. Silahkan. Ya, saya izin share screen ya, Mas Pak. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Giring Coro Lego Brick akan mempresentasikan drafting dari kelompok kami. Seperti sistemnya seperti kelompok-kelompok sebelumnya akan ditunjuk oleh Mas Eko bagian-bagian apa aja yang akan kami presentasikan. Bagi Mas Eko, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Gian. Ini total ada 47 slide presentasi. Jadi untuk karena kebetulan di sini Pak Atlet perlu juga kita berikan pemahaman produk di awal. Jadi silahkan Gian dan teman-teman
presentasikan dari awal dan sampai terakhir. Nah, hanya saja seperti pesan dari Pak Atet, sampaikan di titik kritisnya menurut kelompok ini. Silahkan. Mungkin untuk standar part bisa di skip saja ya Mas. Jadi standar part yang tersedia, artinya teman-teman gambar ulang bisa di skip saja. Karena memang itu sudah menjadi pakem di katalog kan, tidak perlu banyak komentar. Selain itu boleh disampaikan, silakan. Kalau nambahin dikit, kalau teman-teman memunculkan ke standar part di Remark ini, kalau bisa munculin nama katalognya. Jadi ini kan gambar assembling ya. Di situ ada Remark kosong semua itu dari bawah ke atas. Itu untuk standar part ada baiknya dimunculin nama produk nama katalognya, nama rujukannya. Nanti di gambar turunannya, kalau gambar turunannya standar part, merujuknya ke detailnya, di jenisnya apa, di halaman berapa, kalau ada di terbitan apa gitu, di detailnya. Tapi di sini, jadi Remark itu diisi, jangan dikosongin. Gitu, itu akan lebih memudahkan pelaku lapangan mengarahkan mengarahkan atau diarahkan ke standar part itu versi apa gitu. Itu masukan saya. Baik, terima kasih Pak Atet atas masukannya. Mungkin kedepannya kami akan merevisi untuk standar-standar part akan diberi tanda remark dengan standar part. Baik, akan kami mulai saja presentasi dari kelompok Giring Coro ini. Pertama-tama perkenalkan nama kami dari Giring Coro beranggotakan dari 4 mahasiswa, yaitu saya sendiri Gian Miftah, Rizky Octavian, Pinky Sofyan, serta Valentino Trikuncoro. Berikut konten-konten yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama ada desain, SI dan layout, CAM dan drafting. Yang pertama-tama ada desain. Nah, berikut adalah desain dari produk kami. Produk Lego 2x2. Setelah itu ada desain dari mold kami. Yang di atas itu ada main SI, kiri bawah sub SI bawah, kanan bawah itu ada sub SI atas. Berikutnya ada SI dan layout. Berikut adalah SI dari produk Lego 2x2 kami. Setelah itu ada layout dari produk, berikut runner, sprue, dan gate. Pembahasan ketiga ada CAM. Nah, ini adalah CAM insert core kami. Menggunakan 3 program CAM, yaitu ROV 10 menggunakan NMIL 10, semi finishing menggunakan NMIL 5, serta yang terakhir finish menggunakan NMIL 3. Berikut ada waktu-waktu dari setiap pengerjaan program CAM kami. Nah, ini adalah ilustrasi dari CAM kami dari tahap ke tahap. Dari NMIL diameter 10, NMIL diameter 5, serta NMIL diameter 3. Nah, ini berikut ada animasinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, animasi ini akan kami lewatkan. Ada video animasi. Nah, ini ada induk program core kami. Induk program ini belum kami rubah. Bisa digunakan di waktu project yang tahun lalu sih. Kalau nggak induk programnya nggak perlu dirubah, itu menggunakan mesin Decal karena sesama aplikasi dari Siemens serta mesin Siemens. Kalau menggunakan di KE55 menggunakan sistem FANUC itu harus ada beberapa kepala program dan akhir program itu yang dirubah. Berikutnya ada insert CAM insert cavity. Nah, sama seperti insert core, kami menggunakan 3 program. Serta toolnya juga sama. Berikut ada waktu dan tool yang kami gunakan untuk
mengcam insert cavity. Berikutnya ada ilustrasi cavity, di mana menunjukkan tahap-tahap dari cam cavity dari end mill diameter 10, diameter 5, serta diameter 3. Berikutnya ada sama animation cavity. Mungkin akan kami lewati karena untuk mempersingkat waktu. Sama seperti induk program core tadi, cavity sama persis belum dirubah, jadi bisa digunakan di mesin decal. Nah, ini ada sedikit catatan untuk cam. Hasil cam pada insert cavity dan insert core masih menyisakan kontur-kontur berdimensi kecil, seperti runner, rib, radius, gate, dan sebagainya. Untuk meminimalisir penggunaan cutting tool di bawah diameter 3 yang cukup berpotensi patah dan minimnya panjang flute dan panjang mata potong tools, sehingga setelah proses cam pada mesin milling CNC akan dilanjutkan proses finishing kembali dengan proses EDM untuk menghilangkan sisa kontur yang belum terproses sebelumnya. Berikutnya ada pokok pembahasan drafting yang akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Pinky Sofian. Pinky Sofian, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Gian atas waktu dan kesempatannya. Berikutnya, Gian. Untuk pembahasan kali ini, yang pertama-tama berikut adalah assembly dari produk kami, yaitu ada nomor 1 ada upper plate, locating ring, terus ada screw, pit bus, insert cavity, insertor, bolt, stopper stroke, spring, spacer block, ejector upper plate, gate pin, return pin, ejector leader pin ejector Z, ejector leader bus, ejector lower plate, penahan ejector root, dan yang terakhir bottom plate. Untuk jenis materialnya itu sudah seperti yang tertera pada layar. Next. Kemudian di sini ada detail dari bottom plate. Bottom plate akan diisi dengan spacer block dan ejector leader pin. Di part ini terdapat 3 lubang untuk tempat penahan ejector root. Untuk materialnya kita menggunakan S50C dengan dimensi terluar 350 kali 300 kali 25 dengan jumlah 1. Untuk ukuran detailnya sudah terdapat pada layar. Untuk skalanya itu 1:4 dengan proses finishing dengan proses toleransi nigel. Selanjutnya, Jens. Untuk selanjutnya itu ada upper plate. Upper plate akan diisi dengan locating ring dan cavity. Untuk upper plate sendiri menggunakan material S50C dengan dimensi terluar 350 kali 300 kali 25. Untuk di etiket itu dengan skala 1:2. Terus untuk penggunaan locating ringnya itu kita menggunakan dengan diameter terluarnya 130 dengan kedalaman 10. Kita memiliki titik koordinat di sebelah bawah pojok bawah kanan. Selanjutnya, Yan. Kemudian ada bagian core.
core akan diisi dengan insert core, gate pin, nipple, bolt, return pin, ejector leader pin, dan spacer block. Berikutnya yang berikut adalah drafting dari bagian dengan material S45C dengan dimensi 300 x 300 x 50 dengan kuantiti 1 skala 1:5 serta proses finishingnya itu dengan menggunakan dengan proses polishing. Untuk ukurannya sudah seperti yang tertera pada screen. Kemudian ada bagian cavity. Cavity akan diisi dengan insert cavity, gate bash, sprue, nipple, dan bolt. Kemudian untuk bagian cavity sendiri, kami rencananya akan menggunakan material S50C dengan ukuran terluar 300 x 300 x 50 dengan kuantiti 1. Dan pada drafting kali ini kami menggunakan skala 1:2 dengan proses finishnya itu dengan proses polishing dengan takaran. Berikut adalah drafting dari produk cavity yang telah jadi action. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada ejector upper plate yang akan dijelaskan oleh saudara Oce. Untuk saudara Oce, apakah sudah terhubung? Sudah terhubung. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Rizky Octavian. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih saudara Pinky atas kesempatan berbicaranya. Selanjutnya ada plat ejektor atas atau plat ejektor upper, di mana pada ejektor upper plate ini akan diisi terhadap lower ejector plate dan ejektor leader bus, return pin, dan ejector pin. Di mana untuk ukuran terluar dari ejektor upper plate ini 300 dikali 100 dikali 20. Untuk koordinat lubang tertera pada gambar sebagai berikut. Untuk ejektor pin yang akan kita Halo, Mas Rizky Octavian, masih terhubung? Sebelumnya ada laporan dari Rizky Octavian, Mas, bahwa di rumahnya itu sedang mati lampu, hujan, sama sinyalnya itu kurang. Biasanya soalnya pakai WiFi. Jadi untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Valen. Ya, silakan. Dipersilakan. Oke, cek. Coba Yan di full screen Yan. Izin menyambung tadi penjelasan dari saudara Rizky Octavian. Di sini kita lagi ngebahas plat ejector upper atau ejector atas. Nah, upper ejector plate ini akan diisi terhadap lower ejector plate, ejector leader bus, return pin, dan ejector pin. Nah, di sini kita menggunakan material S50C dengan dimensi 300 x 180 x 20 dan memiliki kuantiti 1. Nah, pada drafting ini tertera skala 1:2 dengan finish prosesnya itu milling dan toleransinya fine. Bisa di next Yan.
Selanjutnya ada plat ejector lower atau plat ejector bawah. Lower ejector plate ini akan diisi terhadap upper ejector plate, ejector leader bus, dan penahan ejector rod. Lalu material yang kita gunakan itu S50C dengan dimensi 300 x 180 x 25 dan memiliki kuantiti 1. Pada drafting kali ini skala yang digunakan 1:2 dengan finish proses milling dan toleransinya itu middle. Nah, itu bisa kita lihat di drafting ini, titik koordinatnya berada pada kiri bawah, pojok kiri bawah. Oke, next Yan. Selanjutnya ada guide bus. Di sini guide bus merupakan standar part yang akan diisi dengan cavity plate dan guide pin. Dari guide bus sendiri materialnya S50C. Nah, ini berikut macam-macam standar part, ada guide bus, ada guide pin. Next Yan. Nah, selanjutnya ada insert core. Insert core akan diisi pada bagian kontur pocketing pada core plate. Nah, di sini material dari insert core sendiri yaitu S45C dengan dimensi 180 x 100 x 9, memiliki kuantiti 1. Dan di drafting kali ini menggunakan skala 1:1 dengan finish prosesnya itu polishing. Toleransinya itu fine. Bisa minta tolong dilanjut. Next, Gian. Selanjutnya ada insert cavity. Insert cavity akan diisi pada bagian kontur pocketing pada cavity plate. Nah, material yang digunakan untuk insert cavity sendiri ini yaitu S50C dengan dimensi 180 x 100 x 22, memiliki kuantiti 1. Draftingnya menggunakan skala 1:1. Nah, dan finish prosesnya itu grinding. Toleransi pada drafting kali ini fine. Nah, buat untuk titik koordinatnya itu terletak di tengah-tengah seperti yang tertera pada drafting insert cavity sendiri. Next Yan. Lanjutnya ada penahan. Oke, stopper stroke, penahan ejector rod. Lanjut. Iya, lanjut standar part. Lanjut. Juga lanjut. Ejector leader pin, lanjut. Ada spring, ya. Lanjut, ada screw. Nah, sini ada nipple. Lanjut. Ada locketing ring, lanjut. Nah, coba minta di ini dulu ya, di di back ke slide terakhir deh. Nah, tadi kan yang di skip ini adalah standar part ya. Untuk penjelasannya itu ada di sebelah ya. Jadi kita pertama mengacu ke drafting. Kita drafting, cari ukurannya, menentukan ukurannya. Habis itu kita cari di standar part, katalog standar partnya itu tertera di pojok kiri bawah untuk locketing ring sendiri. Itu penjelasannya ada di situ. Nah, itu kita masukin ke
deskripsinya. Jadi locating ring yang digunakan pada project ini itu deskripsinya itu LRK 100. Oke, next Yan. Nah, itu mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya rekan-rekan sekalian. Tidak lupa tentunya dari penjelasan tentang standar part tadi, kita mengacu juga ke mesin seperti locating ring, itu kita melihat diameter di mesin agar sesuai antara standar part dengan yang mesin yang kita punya. Berikutnya masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk Mas Eko ada masukan atau pertanyaan bagi kelompok kami? Mungkin ke Pak Atet dulu saja, Mas. Monggo, karena kebetulan beliau sudah punya pengalaman terkait pembuatan mold di Lego. Monggo. Baik. Untuk Pak Atet mungkin bisa memberi saran-saran pada kelompok kami serta memberi kritik serta pertanyaan. Oke, terima kasih waktunya. Lego itu sederhana ya, secara kasat matanya itu sederhana. Tapi rumitnya itu di ukuran produknya. Jadi kalau teman-teman orientasi Legonya itu pada mold saja, itu simple. Bentuknya ya kayak gitu. Tapi kalau orientasinya benar ke produk, bahwa Lego itu sejauh yang kita tahu dipasangin kemanapun dia matching dengan kesesaan yang sama, kelonggaran yang sama, diputar kemanapun sama. Itu produk Lego. Itu harus dikawal saat di moldnya. Moldnya itu QC-nya harus ketat itu. Lewat sedikit. Tadi gambar Lego sekali injek berapa Lego tadi? Coba kembali ke slide awal. Coba. Di slide awal itu kalau nggak salah sekali injek akan dapat 8 ya. 8 ini saya mohon udah diperhitungkan dengan kecanggihan data sekarang itu ada software Modflow bahwa bentuk sama luasan yang berbeda itu dipastiin semua dengan karakter injek yang sama. Sekali beda selesai udah. Bentuknya jadi. Tapi fungsi saat Lego itu menjadi produk, hati-hati bisa nggak match. Itu kunciannya di mold Lego. Pernah yang saya dapetin itu dulu produknya bisa diinjek ribuan gitu ya. Tapi dia harus lolos QC 100%. Nggak lolos QC 100%, selesai. Ini project ini, Lego ini dibayangkan jangan sekali injek, 2 kali injek, 100 injek selesai. Dia harus continue sampai ribuan karena Lego itu produk massal. Itu satu. Itu perspektif itu harus beres seperti yang ada di slide nomor 8. Mau diputar-putar warnanya kemanapun di slide 8 sebelum ini itu harus matching. Diputar, dipindahin warnanya, di rotate 90, 180 kemanapun harus matching. Ini terus yang menarik lagi waktu pembuatan. Tadi diceritain waktu bikin core sama cavity-nya sekali cam. Luar biasa kalau saya lihat. Mungkin kecanggihan kecanggihan teknologi sekarang ya. Kalau dulu satu Lego ini insertnya satu. Kalau yang di slide 11 itu sepertinya
satu cam untuk ngerjain 8 core-nya semua ini. Begitu juga cavity. Itu kalau bermasalah satu, itu ngelepas satu core kan berarti kan? Atau satu cavity kan gitu ya? Benar nggak? Iya Pak, betul. Satu bermasalah, semuanya bermasalah nih. Kalau yang pernah saya bikin dulu, ini satu-satu. Jadi diinsertin satu-satu. Jadi kalau masalah satu ya dihajarnya cuma satu doang itu. Kalau ini satu plate 8 produk, satu masalah, luar biasa. Satu. Terus saya tadi di slide berikutnya saya pikir camnya itu diarahkan ke produknya doang. Tapi tadi disimulasiin dari plate utuh, camnya itu sampai ke produk. Luar biasa, itu ngabisin berapa tool tuh ya, kalau itu kuat, mahal sekali. Saya kritisinya, misal pun harus di cam, ada pekerjaan manual dulu, allowance-nya 1 mili misalnya terhadap produk, baru masuk ke cam. Tapi kalau yang tadi dipresentasikan, kalau nggak salah ingat, yang itu dari blok rata awal, terus di cam, di kontur sampai, nah itu dari blok awal sampai jadi. Itu effortnya atau resikonya tinggi sekali dibanding dengan cam yang mengeksekusi allowance-nya saja, tinggal semili atau tinggal setengah mili atau tinggal 0,5 gitu, itu baru cam. Jadi kesalahan itu bisa diminimalisir, QC-nya juga enak, cam-nya juga nggak terlalu berat, tools-nya juga nggak terlalu berat. Tapi kalau disimulasi ini berat. Ini dari sisi machining. Terus tadi dari sisi ini ya, jadi machining di sini itu harus sebisa mungkin 90% lolos QC, kalau enggak 100%. Karena masalah Lego itu nanti ada di plastic injection-nya, di mesin injection-nya, memainkan parameter. Kalau di machining-nya ini bermasalah, jangan harap mau disetel parameter berapapun, kalau dari cetakannya itu masalah secara ukuran, dipastikan di plastic injection akan bermasalah. Balik lagi karena fungsi Legonya tadi di awal. Fungsi Lego tadi di awal bahwa dia part ke knockdown mau dari arah manapun. Itu titik kritisnya Lego. Machiningnya selintas sederhana, tapi konsekuensi QC-nya 99% kalau bisa. Karena masalah Lego ini banyak akan terjadi atau ditemuin saat memainkan parameter di plastic injection. Waktu masuk ke plastic injection, mold flow, parameter mold flow berperan penting. Pendekatan parameter by software itu akan menjadi acuan awal waktu saat diproses injection. Baru nanti injectionnya sendiri yang akan di-adjust sesuai dengan karakter mesin dan kemampuan mesin. Itu, Mas. Ini yang saya kritisin terkait sama Lego. Tadi sempat disinggung di topik yang lain, gambar. Hati-hati, balik lagi dengan gambar. Di core cavity plate, coba munculin core cavity plate. Itu kotaknya, cowakannya, kolamnya pakai H7. G7 atau berapa tadi? Kotaknya, drawingnya di core sama cavity plate. Bukan insert. Nah ini, lihat itu. Dengan referensi titik offset, tapi teman-teman di gambar ini, itu dari offset ke samping, ngambilnya ke samping dia, ke samping sisi yang terdekat 27 dan
ukuran 60 berapa tuh nggak kelihatan. Ke kotaknya G7. Nah, itu resiko miringnya gede banget itu. Kotaknya hebat. Nah, itu angka berapa tuh? Yang deket mana? Ngambilnya dari pinggir, tapi ngambilnya dari pinggir, tapi objeknya G ukurannya. Itu siapa yang bisa memastikan bahwa dia sejajar dengan sumbu pilar, bertegak lurus dengan sumbu pilar dengan angka yang umum kayak gitu. Sedangkan objek kolamnya itu G. Kebayang itu. Ngerinya itu waktu ditangkepin core sama cavity dengan pengawal kotak 27 dan 6 berapa tuh? Wah, nggak kelihatan. 65, Pak. Nah, 65 dan 27-nya itu kan umum. Kotak, sedangkan kotaknya itu G7. Kotaknya presisi, tapi posisi kotaknya nggak presisi. Boleh ngeri. Nggak kebayang itu. Ini apa nih? Core. Cavity-nya juga kayak gitu kalau nggak salah. Posisi kotaknya umum, tapi kotaknya ISO. 65 sama 27 sama terhadap offset. Kebayang nggak ya Mas? Lebih seru lagi insertnya dibuat khususnya minus 0,1 minus 0,3 Pak. Iya, aku belum ke situ. Aku belum ke situ. Tadi saya ngeliat, keren, G7 dilawan minus-minus. Orang kotaknya aja udah ISO, referensi kotaknya umum. Ini sekali nggak sejajar atau bukan jajaran jenjang ya. Jadi tidak sesenter, resiko di produknya yang semua ISO. Itu ini yang saya kritisi, yang sangat ya ngeri ya, rumahnya aja bermasalah, gimana insertnya. Nah, waktu masuk insertnya benar Mas Eko Ari, saya tunggu ini G7 ini lawannya berapa. Lawannya minus-minus, bukan H7 tapi cuma hitung H7. Udah di chambernya gede, toleransinya. Coba mana ke core cavity-nya? Insert core-nya mana? Insert core-nya mana? Tadi yang luar biasa tadi. Oh. Berapa itu? 100 minus 0,1 minus 0,3. Terus satunya lagi 180 tidak ada toleransi. Luar biasa. Barangnya jadi, di-insert jadi, di-inject nangis. Luar biasa. Saya nggak mau mengkritisi gambar secara total ya, gedeannya dulu deh. Gedeannya dulu ngeri-ngeri sedap nih. Itu Mas, untuk masukan Baik, terima kasih untuk Pak Atet atas masukan dan kritisi. Satu lagi yang terkait sama standar part yang bawah, coba. Paling terakhir tadi yang dibaca Valen. Paling bawah sebelum terima kasih tadi. Nah, itu kan kalau gedein, coba gedein. Tadi disinggung deskripsi. Ya. Jadi ada gambar seperti ini, terus dibilang tadi deskripsinya LRK 100. Ya, LRK 100 itu kalau orang operator tanya LRK itu apa sih? Kamu bisa jawab, ini standar part nih. Betul begitu kan? Jawabannya mesti. Apa itu LRK 100? Iya, Pak. Jawabnya ini nama di standar part. Tanya lagi dong yang tanya standar part yang mana? Coba jawabnya apa?
LRK 100 ini standar part, nama standar part. Standar part apa, di mana, apa artinya, gitu deh. Coba jawab. Bantu jawab saya. LRK 100 S45C diameter 130 kali 20. Kuantitinya kuantiti ya AP, terus remarknya kosong. Nggak usah ke kuantiti. Description LRK 100 artinya? Mungkin kan tadi karena deskripsinya kan LRK 100. Nah, kalau kita lihat dari katalog di bawah kiri tuh kenapa LRK 100? Karena di kiri itu kan ada gambar juga tuh. Ya. Nah, itu kita cantumin, kita acukan jadi ke drafting kita. Jadi misalnya di drafting kita ada D1 itu kita lihat di drafting kita 130. Kita cari tuh pertama kan dari sekian banyak standar part locating ring. Nah, habis itu dapatlah semua ukuran-ukuran yang di acuan-acuan ukuran yang ada di sebelah kiri itu kita masukin ke drafting kita cari, ternyata dapat itu jenis locating ringnya tuh LRK 100. Nah, itu dari standar partnya Misumi. Oke. Begitu, ya. Pak. Ada tulisan. Kamu nyebut Misumi, cuma di sini di gambar nggak ada di tulisan Misumi ya. Gini, saya arahin ya. Pertanyaan saya sekali lagi, gambar dulu ini atau standar part dulu menurutmu? Gambar kanan dulu atau kiri dulu yang muncul, yang ada di benakmu? Yang muncul gambar kanan dulu, Pak. Oke, benar. Yang benar kanan dulu, benar. Kanan dulu karena kebutuhan atas moldmu kan gitu ya. Terus kamu cari cocokan di katalog Misumi. Misuminya jangan hilang. Katalog. Nah, katalog itu banyak. Kitab itu banyak, kitabnya manufaktur. Nah, saya mau anjurin gini untuk teman-teman yang lain yang mendeskripsikan dengan standar part. Description-nya tetap namanya produknya. Locating ring harus ditulis. Ya. Meskipun title-nya ada, dikhawatirkan kalau satu gambar ini muncul dua. Nah, ngomong remark LRK 100 itu ditulis di remark. Nah, kalau boleh saya usulin lagi, bukan LRK 100 lagi. LRK 100-nya boleh ditulis di remark. Nanti atasnya remark itu di halaman kertas atasnya itu ditulis baik katalog Misumi. Itu kalau cukup ya LRK Misumi gitu. Kecuali kamu lampirkan di belakang gambar ini lampiran fotokopi atau selembar yang menunjukkan LRK ini ada di katalog. Jadi istilahnya dikopiin gitu. Kalau nggak mau nyari-nyari kitab setebal itu, kamu lampirin. Tapi kalau nggak mau lampirin, di gambar ini remarknya itu LRK 100 Misumi gitu. Nanti dicari di Misumi. LRK-nya itu di Misumi, bukan di VT, bukan di banyak katalog VT, Misumi, terus apa lagi? Sanfik. Nah, gitu. Description tetap pakai locating ring meskipun di title-nya ada. Kalau saya nih ya, title itu ya, kalau ini gambar turunan, title-nya itu tetap yang gede itu mold Lego brick. Itu title gedenya. Locating ring-nya jadi kecil kebalik. Kalau saya ya, kalau kalian diajarin gini ya silahkan. Itu mazhab yang lain boleh. Biasanya title itu nama gedeannya, nama induk gambarnya. Terus karena locating ring itu ditulis lagi di description, dia nggak perlu gede, tapi kecil. Itu aja sih.
terkait sama penamaan LRK 100 ini loh. Aneh. Oke, Pak. Itu udah, terima kasih. Siap, terima kasih Pak atas masukannya. Terima kasih banyak Pak Ted, luar biasa. Kalau aku ada sedikit ini Mas, ini mungkin basic sekali tapi kalau sampai salah kok jadi terkesan lucu gitu ya. Pandangan utama dari locating ring itu apa sih teman-teman? Pandangan utamanya itu yang sebelah mana? Ada yang bisa jawab? Seharusnya yang lingkaran besar itu ya, Mas. Terus bagian depan. Sebenarnya mudahnya kalian ini dengan melihat katalog itu sudah dibantu sedemikian rupa gitu. Sadar nggak kalau kalian itu gambarnya bagian belakang loh, bagian utama yang ditampilkan itu bagian belakang. Dan di situ terdapat lubang step yang kalian tampilkan, berarti ini bisa jangan kebalik loh. Lubangmu jangan kebalik. Ini kan ada sisi yang satunya lubang kecil aja, lubang 1 diameter 6,5, satunya lubang di gambar jelas. Berarti kan terlihat ada dua arah lubang yang berbeda. Koreksi kalau saya salah. Sebelumnya memang ini drafting yang salah dari kelompok kami, Mas. Kurang nggak bener lah draftingnya. Bagian belakang sama. Iya, nggak apa-apa sih. Pas dilalah kebener aja. Oke, lain kali lebih hati-hati ya. Iya, baik Mas. Sebenarnya kan mudah karena dengan melihat yang ditampilkan di dalam katalog itu sudah sangat komunikatif gitu, termasuk juga terkait diameter 85 itu kan seharusnya punya toleransi, betul kan, bukan diameter 5 kan, diameter 85 itu kan bukan umum kan, di sini sudah dituliskan bahkan itu yang menjadi diameter kecil plus 2 0 ya. Iya, 0,2. misalkan di tempat kalian berbeda lagi. Terus ada ukuran yang double. Itu juga saya tadi temukan di insert core di angka 180. Kalau di gambar utama itu umum, sedangkan kalau 180 yang ditarik di gambar bagian pink yang ditarik ke bawah. Oke. Mungkin dari saya tidak banyak. Ada pertanyaan? Mumpung ada Pak Ted. Ya saya itu aja nih. Kalau mold Lego ini simple, tapi jagain ditoleransi gitu aja. Manufakturnya yang agak ya gampangnya itu harus tepat, QC-nya harus tepat. Itu dong. Pak, sebagai informasi di awal kita melakukan menentukan sebenarnya ada satu tahapan lagi, ada perancangan dan pengembangan produk. Nah, mungkin teman-teman bisa sedikit menampilkan pada saat teman-teman membuat rancangan produk Lego ini. Di awal saya minta teman-teman untuk mencari literasi terkait produk knowledge dari Lego ini. Singkat cerita, ada beberapa variasi atau dimensi yang memang tidak sesuai dengan kaidah. Sebagai contoh adalah, nggak apa-apa tampilkan yang tadi aja. Ya, tampilkan yang ini aja. Drafting produk. Nah, sebagai contoh adalah adanya draft angel. Nah, draft angel pada Lego tidak ditambahkan di area bagian luar, contoh misalnya. Kemudian di situ terdapat diameter tonjolan. Mengapa kok penggunaannya adalah ukuran sedemikian? Kemudian di situ terdapat sudut yang terjadi antara permukaan terhadap
tonjolan. Nah, saya ingin teman-teman salah satunya di kelompok ini mungkin bercerita sedikit agar memberikan refreshment terkait product knowledge ini. Silahkan. Ya, mungkin dari saya kan sedikit mereview kembali bagaimana memilih ukuran-ukuran tersebut untuk dijadikan perhitungan dari produk Lego kami. Yang pertama adalah ketebalan produk. Ketebalan produk ini menggunakan tebal 1,2 mm karena bertujuan untuk membuat standar agar dapat mudah diassembly. Berikutnya ada RIP. RIP yang digunakan dalam perancangan produk yang kami gunakan berjumlah 8 dengan perhitungan tebal dari dasar RIP yang digunakan adalah 0,6 mm, 0 yaitu dari 0,5 dikali tebal produk supaya menghindari cacat SIGMARK serta memperkuat dan memperkaku produk dengan adanya RIP tersebut. Bersumber dari Multidesign 1. PDF-nya Pak Agung Kaswadi. Berikut ada radius yang kami gunakan dalam produk kami sebesar radius 0,3 di semua bagian luar produk, kecuali dasar dari 4 tonjolan sudut yang bersentuhan dengan parting line, serta radius 0,1 di seluruh bagian dalam produk, kecuali yang bersentuhan dengan parting line. Agar di saat assembly itu antar Lego mencapai itu bagian terdalamnya. Kalau ada radius kan terganggu oleh radiusnya. Berikutnya ada draft angle. Perhitungan draft angle dari kelompok kami itu dari tinggi produk dibagi 25 sama dengan X, yaitu tinggi dari produk kami adalah 9,6 mm dibagi 25 sama dengan 0,384 derajat yang dibulatkan menjadi 0,4 derajat. Dengan keterangan tinggi Lego tanpa 4 tonjolan ya. Jadi dari dasar ke atas tanpa memperhitungkan tonjolan tersebut. Di pendesainan produk kami, karena titik ini yang akan bersinggungan dan yang akan menentukan apakah produk kami bisa di-ESI satu dengan yang lainnya. Dengan memperhitungkan celah antar RIP lingkaran dengan stud saat proses ESI, yakni 5,657 mm dikurang 2,39 mm ditambah 3,264 sama dengan 0,003 mm, di mana nantinya pada stud akan diberikan toleransi H6 dan pada RIP silinder akan diberi toleransi M6 dengan pertimbangan untuk menghasilkan suaian paksa ringan. Tidak ada celah antara stud dan RIP kecil. Nantinya akan terjadi suaian sesak ringan dengan pemberian toleransi khusus pada RIP kecil sebesar plus 0,1 dan plus 0,05, plus 0,05 plus 0,1. Mungkin segitu aja ya Mas, cukup untuk review pendesainan produk kami. Oke, ya, terima kasih. Ya, oke, mungkin dari teman-teman ada, silakan sebelum kita akhiri, karena kebetulan kita sudah hampir jam 4, kurang 2 menit lagi. Silakan. Mungkin dari kelompok kami cukup, tidak ada yang bertanya Mas, mungkin dari audiens. Dari teman-teman yang lain, silahkan. Ada pertanyaan atau saran mungkin? Cukup? Oke. Ya, baik. Kalau memang sudah cukup, terima kasih. Mungkin dari Pak Atet ada yang ingin disampaikan kembali, Pak, sebelum kita tutup untuk pertemuan kita hari ini. Ya, dikit teman-teman, karena ini kelompok,
tolong saling ngisi, saling mengkritisi, melihat hal-hal kecil yang mungkin belum terbahas. Teman-teman kan belajar di P4 itu toolmaker itu posisinya itu setidaknya kalian punya konsep berpikir engineering di fase drawing atau di fase konsep. 2 tahun kalian sudah di mesin. Kami pengajar banyak berharap dengan pengalaman di mesin itu menjadi bekal saat kalian menggambar. Jadi gambarmu itu bukan capaian yang harus jadi gambar, tapi harus diwarnain juga dengan pola berpikir gimana nanti itu bisa dieksekusi, resiko apa yang muncul saat itu dieksekusi. Feeling kamu saat di mesin, saat berinteraksi dengan mesin, itu saya berharap terbawa atau dibawa ke fase drafting atau drawing engineering kayak gini. Mungkin untuk Morpho itu memang terkait injection itu memang ilmu baru. Tapi yang nggak baru adalah menempatkan ukuran itu sesuatu yang reasonable, punya alasan dan punya tahu resikonya nanti saat gambar itu harus dieksekusi. Gitu. Jadi dengan begitu kalian bisa bisa sah, bisa layak mengemban sebagai bahasa toolmaker yang ada di stikermu, di jaketmu, di kaosmu, dan macam-macam lah. Itu dikawal atau diwarnain dengan pola berpikir tadi, bahwa menentukan sesuatu gambar itu harus melihat semua aspek, bukan cuma output gambarnya toh, tapi gambar itu pasti ada dimensi. Saat dimensi itu muncul, berharap bisa dieksekusi, dan dieksekusi itu balik lagi sesuai dengan konsep gambar yang dibikin. Akhirnya match. Ini untuk semua. Jadi itulah kita sebagai toolmaker, toolmaking, pembuatan peralatan perkakas produksi yang akhirnya itulah belajarannya anak P4. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Pak Atet. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Atet Karkono pengetahuan dan ilmu yang sangat berarti untuk kami ini. Terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kalaupun ada benarnya itu pastinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang selus-selusnya untuk Pak Atet yang telah berkenan untuk bergabung di mata kuliah perancangan mold ini. Sama-sama, terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Kita bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat sore dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.